Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ikhwafillah dimanapun berada, kali ini saya diberikan kesempatan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Semangat Menebar Kebaikan. Saat ini kita dituntut berjuang dengan cara kita masing-masing. Boleh dikatakan tahun ini adalah tahun yang berat bagi kita semua. Namun, jangan sampai itu menjadi alasan kita untuk tidak menebar kebaikan. Justru di saat seperti inilah momentum kita menebar kebaikan kepada sesama. Mendengar kata berbagi kebaikan dan menolong tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Berbuat baik sama manusia sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia. Terlebih lagi pada setiap umat muslim, tidak peduli dan memandang apapun suku, ras, golongan, dan kasta dan sebagainya. Karena pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan berdiri sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia nikmat yang begitu melimpah bagi para hambanya. Saking banyaknya, kita tidak bisa menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sungguh, apa yang Allah berikan kepada manusia sangatlah istimewa. Contohnya, anggota tubuh yang manusia memiliki fungsi dan manfaat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kewajiban manusia sebagai hamba hanyalah bersyukur atas semua itu, atas anugerah yang Allah titipkan padanya, atas fasilitas yang ia gunakan dengan gratis. Lalu dengan cara apa seorang hamba bersyukur? Salah satunya dengan melakukan dan menyebarkan kebaikan kepada sesama muslim. Kebaikan yang dimaksud adalah amal yang soleh, yaitu perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Amal soleh bisa berbentuk apa saja, selama ia berangkat dari keimanan kepada Allah, ikhlas dikerjakan, dan punya teladan dari generasi orang-orang yang soleh terdahulu. Ibarat seorang petani yang menanam buah, awalnya tanaman itu berasal dari benih yang ditanam. Sang petani itu lalu merawatnya, memberi pupuk, dan menyiraminya setiap waktu. Hingga tiba saatnya masa panen dan seluruh manusia ikut merasakan buah dari tanaman tersebut. Begitulah perbuatan baik seorang muslim. Kebaikan apapun yang ia lakukan, sejatinya sedang menyiapkan tanaman yang kelak berbuah manis suatu saat. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan mendengar. Maka tak satupun kebaikan hambanya melainkan langsung tercatat dan berbalas kebaikan pula. Bahkan termasuk kebaikan-kebaikan yang disepelekan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan bahkan seberat biji zarah pun, niscaya Allah akan membalasnya. Jadi jangan bingung tentang kebaikan apa yang akan kita kerjakan, karena setiap manusia memiliki keahlian yang masing-masing. Ada tangan yang bisa digunakan untuk membantu orang bersedekah. Ada juga mulut dan lidah yang bisa dipakai untuk tilawah Quran atau berbagi ilmu pengetahuan. Ada sepasang kaki yang bisa melangkah ke masjid dan majelis ilmu untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ada pena yang bisa digerakkan menulis yang bermanfaat, menyuruh kebenaran dan mengingkari kemungkaran. Dan banyak lagi hal yang bisa diperbuat oleh setiap muslim dalam berbuat kebaikan. Lantas, dengan apalagi kita mengelak bahwa kita sulit melakukan kebaikan? Ladang kebaikan telah Allah siapkan seluas langit dan bumi. Sarana untuk mengerjakan kebaikan juga melimpah berada di sekitar manusia. Ia tak terhitung jumlahnya, dan pastinya waktu 24 jam dalam sehari adalah masa yang cukup untuk menebar kebaikan dalam kehidupan manusia. Untuk itu, mulai saat ini, mari perkuat tekad dan semangat dalam diri masing-masing untuk senantiasa berbuat baik pada sesama dan sebagai wujud bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tulisan yang mengungkapkan tentang pentingnya menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya kepada sesama manusia, namun juga kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensinya adalah mendudukan manusia pada posisinya sebagai khalifah fil ardh. Mengapa demikian? Sebagai contoh, kita lihat seekor burung. Seekor burung tidak henti-hentinya memberikan banyak manfaat kepada alam sekitarnya. Dimulai dari menjadi perantara terjadinya penyerbukan,
menjadi bagian dari mata rantai makanan dengan memakan ulat atau serangga yang ada pada ranting dan daun tanaman. Kotorannya pun bahkan bisa menyuburkan tanah. Suaranya memberikan keceriaan dan kebahagiaan pada manusia dan alam. Gerakan terbangnya memberi inspirasi manusia sehingga mampu menciptakan kapal terbang. Apa yang dilakukan burung semata-mata melaksanakan tugasnya taat kepada perintah Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang merugikan bagi lingkungannya, dan Allah senantiasa memberikan rezeki untuknya dalam berbagai kondisi dihadapinya. Dan pertanyaannya, apakah manusia harus kalah dari apa yang diberikan burung kepada alam? Jawabannya, seharusnya tidak. Tentunya, manusia harus memberikan kontribusi yang besar kepada alam, karena pada dasarnya manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Untuk itu, perbanyaklah kebaikan dengan mengerjakan semua aktivitas dengan landasan memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain dengan niat lillahi ta'ala. Semakin banyak karya yang diberikan dan semakin produktif waktu yang kita manfaatkan, maka semakin banyak pula amal kebaikan dan keberkahan yang kita dapatkan. Untuk itu, sebagai penutup, saya mengutip Quran Surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.